Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah. Kita sudah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih bisa menjaga nikmatnya ibadah Ramadan itu sampai dengan hari ini dan hari-hari berikutnya. Saya akan menyampaikan materi di Yaumi Ma'al Quran ini yang berkaitan dengan puasa dan Al-Quran. Saya ingin mengawali dari hadis yang sering kali dibaca pada saat Ramadan, dan kita akan mengupas pada salah satu sisinya. Hadis itu bunyinya begini: Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada hadis yang hampir mirip, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maknanya, barang siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya, ihtisab itu kadang-kadang disebutnya cermat, ya, atau menghitung-hitung. Yang selalu menghitung-hitung, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, berarti barang siapa yang berdiri, ya, sholat maksudnya, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada kalimat ihtisaban. Saya akan mengupas pada sisi ihtisaban. Ihtisaban itu kalau di hadis-hadis sering dimaknai dengan cermat. Nah, ihtisaban itu satu kata dengan hisab, menghitung-hitung. Jadi hari-hari kita di Ramadan ini, setiap hari usahakan kita selalu menghitung. Apakah amal-amal yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan ini sudah kita lakukan? Apakah kita masih menjaganya sampai dengan hari ini? Apa yang belum kita lakukan? Dan apa lagi yang akan kita lakukan sampai pada hari-hari terakhir, ya? Karena Allah tuh memberikan semacam puncaknya, ya, puncak ibadahnya itu dengan Lailatul Qadar, yang itu oleh Allah diletakkan tidak di awal, ya, tidak di tengah, tapi di akhir, supaya kita itu ihtisabannya jalan terus, ya. Kita menghitung-hitung amal kita itu, ibadah kita itu terus kita lakukan, supaya makin hari sampai dengan hari-hari 10 hari terakhir itu semangat kita masih tetap terjaga. Nah, apa saja yang harus kita ihtisabkan, ya, di bulan Ramadan ini? Apa yang perlu kita terus hitung di bulan Ramadan ini? Ibadah-ibadah apa saja yang perlu, atau sikap-sikap apa saja yang perlu kita ihtisabkan, ya, kita hitung, supaya hari-hari kita itu tetap terjaga. Ada 4 hal penting, ya, yang harus kita pertanyakan pada diri kita dari hari ke hari. Yang pertama, tentang pemahaman kita terhadap kewajiban. Kalau di ayat tentang puasa Ramadan itu diawali dengan kutiba alaikumus syiyam, ya, diwajibkan berpuasa kepada orang beriman, ya. Nah, ini yang pertama harus kita pertanyakan pada diri kita, bagaimana pemahaman kita tentang kewajiban. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ihtisabkan pada diri kita adalah tentang Quran, ya. Karena dalam firman-Nya Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ada titik tekan pada hal yang pada Quran, ya. Nanti akan kita kupas apa saja yang harus kita hitung-hitung tentang Quran. Yang ketiga, tentang dekatnya kita kepada Allah, ya. Apakah
Ramadan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, atau kita biasa-biasa saja seperti pada bulan-bulan yang lain? Atau apakah kedekatan kita kepada Allah itu terpelihara? Ini di ayatnya disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Jadi ketika Allah menyampaikan pada Rasul, kalau hambaku tanya tentang aku dekat. Nah, kalau Allah dekat, apakah kita juga dekat, ya? Kemudian yang terakhir tentang doa, ya. Pemahaman tentang doa dan seberapa banyak kita berdoa, seberapa besar kita sudah memanfaatkan Ramadan ini untuk berdoa. Mari nanti kita akan coba kupas 4 hal ini, ya. Jadi saya akan mengawali dari yang pertama, tentang kewajibannya. Bahwa segala sesuatu yang Allah wajibkan pada diri kita, itu yang harus kita pahami adalah kewajiban itu adalah baik, ya. Kalau Allah mewajibkan sesuatu pada kita, pasti itu baik. Jangan sampai kita punya pemikiran kewajiban itu beban, sehingga ketika kita melakukan itu terasa berat, ya. Atau ketika kita sudah melaksanakan, kita merasa sudah terbebas dari kewajiban, terbebas dari beban. Yang harus kita benahi pada pemikiran kita, bahwa segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu pasti baik buat kita. Di mana kebaikannya? Apakah kita hanya mendapatkan kebaikannya di akhirat? Tidak. Bahwa segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu pasti kebaikannya akan kita rasakan di dunia dan nanti sampai dengan di akhirat. Kalau Allah mewajibkan sholat pada kita, maka ada banyak kebaikan Allah akan berikan pada kita, pada sisi kedisiplinannya, pada sisi pemahaman kecerdasan akal kita, pada sisi kesehatannya, pada sisi persatuan umatnya. Nanti akan pasti banyak kita dapatkan kebaikan pada saat kita melaksanakan sholat. Ketika kita tahu bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu bermanfaat, maka pasti kita akan semangat untuk melakukannya. Maka kita akan semakin merasakan indah ketika melakukannya. Tapi kalau kita menganggap itu beban, kita pasti sulit untuk melaksanakan. Kita sudah merasa berat. Ketika kita sudah menyelesaikan, kita menganggap dah plong gitu perasaannya. Padahal kan belum tentu juga ibadah kita diterima juga, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh plong. Ya, bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban berarti ada sesuatu yang sudah gugur dari kita. Tapi bahwa ada kebaikan-kebaikan yang harus kita dapatkan manakala kita melakukan kewajiban itu, dari sisi pemahaman harus kita miliki terlebih dahulu. Termasuk pada saat Allah mewajibkan puasa, bahwa puasa itu sehat, menyehatkan. Ini yang penting untuk kita pahami, ya. Bahwa banyak kebaikan akan kita dapatkan ketika kita puasa. Makanya di dalam ayat tentang puasa itu ada kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu baik buat kamu kalau saja kamu paham, kamu tahu. Lebih baik buat kamu kalau saja kita tahu. Oleh karenanya kita harus melaksanakan kewajiban puasa ini bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai sebuah perintah yang akan mendatangkan kebaikan buat kita di dunia ini dan nanti juga akan dapat di akhirat. Kalau di akhirat, Allah akan memisahkan orang-orang yang melaksanakan kewajiban, yang tunduk pada perintah Allah, dengan orang-orang yang tidak tunduk, dengan memberikan surga kepada orang-orang yang tunduk, dan kepada orang-orang yang tidak tunduk akan diberikan neraka. Nah, ini Allah akan memisahkan bagi kita kepentingan kita di akhirat, bahwa ketika kita tunduk di dunia kita dapat sesuatu di dunia, tapi kita kemudian juga mendapatkan balasannya besok di akhirat. Terlebih lagi kepada orang-orang yang berpuasa itu, pintu bagi orang-orang yang berpuasa itu disebut dengan pintu Ar-Royan. Pintu surganya namanya pintu Ar-Royan. Ada 8 pintu di surga.
yang ketika orang masuk itu tidak akan berdesak-desakan karena jarak antara sisi kanan dan kirinya pintu, atau kalau kita sekarang nyebutnya daun pintunya itu lebarnya selebar 70 tahun perjalanan. Jadi tidak akan orang itu berdesak-desakan ketika memasuki surga. Bahkan surganya itu pintunya 8. Salah satu pintunya itu adalah Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, tentu saja puasa yang seperti apakah yang kemudian membolehkan orang itu untuk memasuki pintu Ar-Rayyan, ini perlu kita ikhtisab lagi. Yang perlu kita ikhtisab begini, jangan-jangan kita merasa sudah puasa, kita sudah merasa menahan makan dan minum, sehingga kita berhak disebut sebagai orang yang berpuasa, dan kemudian kita berpikir bahwa kita bisa memasuki surga dari pintu Ar-Rayyan, kemudian kita lari menuju ke sana. Begitu kita sampai di depan pintunya, kemudian malaikat sudah menutup pintu itu untuk kita, dan malaikat itu mengatakan begini, kamu tidak berhak memasukinya karena kamu hanya menahan makan dan minum, tapi kamu tidak menahan yang lain yang Allah larang untuk kamu lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari kita ikhtisabkan puasa kita ini dengan ikhtisab yang cermat, bahwa kita tidak disuruh hanya menahan makan dan minum, tapi kita menahan semua hal yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan sesudahnya. Jangan sampai kita termasuk pada orang yang disebut oleh Rasulullah dengan kalimat begini, betapa banyaknya orang yang berpuasa dan kemudian dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hal penting ya. Yang pertama, ikhtisabnya adalah pada sisi pemikiran, bahwa kewajiban itu bukan kepentingan Allah tapi kepentingan kita, bahwa kewajiban itu adalah kebaikan, bahwa dengan melaksanakan kewajiban itu kemudian kita akan berhak mendapatkan hasilnya besok, selain di dunia juga akan mendapatkan hasilnya besok di akhirat. Yang perlu kita ikhtisabkan pada diri kita itu tentang Quran, bahwa Syahrul Ramadan itu sebutan nama lainnya adalah Syahrul Quran. Ramadan dan Quran itu dekat. Ramadan itu dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang perlu kita pertanyakan pada diri kita itu adalah, yang pertama, sudah bisakah kita membaca Quran dengan baik? Bukti baik itu, kalau di qiraati, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk promosi ya. Kalau di qiraati itu ada yang disebut dengan tashih. Diteskan terlebih dahulu bacaan Qur'annya untuk mendapatkan syahadah, bukti bahwa dia sudah bisa membaca Quran dengan baik. Oleh karenanya kita perlu tahu apakah kita sudah bisa membaca Quran dengan baik. Memang ada hadis yang menyebutkan, alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa bisa membaca Quran dengan mahir, maka besok di akhirat dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi mulia. Walladzi yatata'u fihi fahuwa lahu ajrun. Dan barang siapa yang membaca Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala kesulitannya. Tentu saja bagi seorang mukmin itu harusnya tidak hanya puas dengan ya tahu kemudian terbata-bata dan kemudian mendapat 2 pahala. Karena ada pahala yang lebih tinggi dari itu, yaitu akan bersama malaikat yang mulia. Seorang muslim tidak pantas mengatakan, yaudah enggak apa-apalah, yang penting saya kan sudah baca, toh sudah dapat pahala. Harusnya kita meningkatkan diri terus-menerus. Kalau dalam hal lain yang di bidang-bidang lain itu, terutama yang urusannya dengan dunia, orang sering kali berkejaran, orang sering kali bersaing.
Kenapa kita tidak mencoba untuk bersaing? Kalau bahasa bersaingnya dengan Quran itu, di Quran itu adalah fastabiqul khairat. Kenapa kita tidak fastabiqul khairat? Nah, bagi yang sudah mahir bacaan Qurannya, maka itulah keindahannya. Memang baca Quran itu ada pelajaran tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada dengung tidaknya, ada pelajaran tentang makhraj. Yang barangkali bagi sebagian orang ya, karena ini bukan bahasa kita, itu ada kesulitannya. Tapi disitulah letak indahnya. Kita coba bayangkan kalau bacaan Quran itu pendek semua, nggak ada indahnya. Atau panjang semua, nggak ada indahnya. Meskipun kita tidak bisa baca Quran dengan nada yang baik, katakanlah, tetap saja bacaan Quran itu pasti ada nadanya. Karena ada pendek, ada panjang sekali, ada dengung, ada tidak dengung. Dan disitulah nada akan terbentuk. Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau saat ini kita menjawab bahwa kita belum bisa membaca Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, maka azamkanlah pada diri kita, setelah Ramadan kita harus belajar Al-Quran. Sehingga Ramadan yang akan datang, kita ketika mendapatkan bagian dari suruh baca Quran, misalnya di Yaumi Ma'al Quran, kemudian diminta untuk membaca Quran, kita tidak mengatakan saya termasuk yang belum bisa. Saya khawatirnya kalimat belum bisa baca Quran itu sudah kita sampaikan di Ramadan tahun lalu. Dan kemudian Ramadan ini kita masih mengatakan hal yang sama, bahwa saya belum bisa baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pertanyaan paling mendasar tentang Quran. Kalau kita dapatkan bahwa kita belum bisa membaca Quran dengan baik, maka segeralah untuk mencari guru Quran. Segeralah untuk belajar Quran. Sampai kemudian kita mendapatkan diri kita menjadi orang yang mahir membaca Quran, dan kemudian besok di akhirat itu kita termasuk yang bersama malaikat yang mulia. Apalagi kita tahu bahwa orang yang lancar baca Qurannya itu pasti akan nikmat baca Quran. Kalau nikmat berarti dia akan membaca Quran dengan jumlah juz yang banyak setiap saatnya. Terlebih-lebih lagi di Ramadan ini. Sampai hari ini sudahkah ada yang khatam Quran? Atau jangan-jangan kita masih berkisar di juz-juz awal. Kalau bukan Ramadan saja, Utsman bin Affan itu menghatamkan Quran di tiap hari Jumat. Memang orang menghatamkan Quran itu tidak boleh lebih cepat dari 3 hari. Tapi itu tidak berlaku untuk Ramadan. Jadi ada waktu yang tidak berlaku. Ramadan ada tempat yang tidak berlaku, yaitu di Masjidil Haram. Ketika orang itu berada di bulan Ramadan, dia boleh menghatamkan setiap hari. Bahkan Imam Syafi'i itu setiap kali Ramadan dia khatam 60 kali. Berarti sehari 2 kali dia khatam. Dan itu boleh. Termasuk ketika orang berada di Masjidil Haram, dia boleh khatam setiap hari. Nah, kita barangkali belum termasuk orang yang sampai pada setiap hari bisa khatam. Tapi sudah seberapa banyakkah kita baca Quran hari ini, ya, di hari kesekian, ya, di 10 hari pertama ini? Kalau pertanyaannya ternyata kita masih jauh, maka kejarlah di hari-hari selanjutnya. Masih tentang Quran yang harus kita tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita menjadikan Quran itu sebagai rujukan kehidupan? Sudahkah kita menjadikan Quran itu sebagai pedoman kehidupan? Sudahkah kita merujuk kepada Al-Quran ketika kita mendapatkan kesulitan hidup? Sudahkah kita tanya pada Quran ketika kita mendapatkan persoalan dalam kehidupan ini? Jangan sampai kita berpikir bahwa Quran itu sekedar untuk dibaca. Bukan, ya. Quran itu selain dibaca, dihafalkan, dia juga menjadi tuntunan kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa Quran itu menjadikan kita sulit. Ayat yang ada yang berkaitan dengan Quran itu di ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita,
bukan menghendaki kesulitan. Jadi dengan Quran ini Allah menghendaki kita dimudahkan dalam kehidupan, karena Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Kenapa Allah turunkan Quran kepada Rasul dan kemudian dibacakan kepada kita? Agar kita memiliki solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan ada ya orang yang kiai, ulama ya, yang ketika dia mendapatkan kesulitan hidup, kemudian dia hadapi Quran, kemudian dia buka Quran itu di halaman yang acak, kemudian dia baca, dan kemudian dia merasakan tentram, bahkan dia mendapatkan solusi dari jawaban persoalan itu dari ayat-ayat yang dia baca. Itulah mukjizat Quran. Saya seringkali ketika mengkaji tentang ayat Quran itu, beberapa ayat Quran itu diawali dengan apa yang disebut fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu semacam alif lam mim, yasin dan lain-lain. Semua ayat yang diawali dengan itu, dengan fawatihus suwar, itu ayat selanjutnya mesti berbicara tentang Quran. Misalnya alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Seakan-akan Allah itu mengatakan begini, memang Quran itu terdiri dari huruf alif, huruf lam, huruf mim ya, dan huruf-huruf yang lain. Tapi jangan kamu pikir itu hanya rangkaian huruf-huruf. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Atau di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin ya, yang diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana. Ya, dan seterusnya. Kemudian di surat Toha misalnya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, aku tidak turunkan Quran untuk menjadikan sulit bagimu. Dan silahkan dikaji di ayat-ayat yang lain, bahwa Quran itu memang diturunkan oleh Allah semata-mata untuk jadi pedoman hidup kita. Pertanyaan selanjutnya, seberapa dekat kita terhadap Quran? Seberapa jauh kita itu mencari kandungan Quran dan kemudian menjadikan rujukan kehidupan kita? Seberapa dalam kita kaji-kaji ayatnya dan kemudian kita mendapatkan petunjuk darinya? Seberapa kesungguhan kita untuk menjadikan solusi terhadap kesulitan hidup kita itu dari Al-Quran? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan Yaumi Ma'al Quran hari ini, kedekatan kita terhadap Quran, kebaikan kita dari bacaan Quran, banyaknya lembaran yang kita baca setiap harinya, itu menjadi semakin baik di hari-hari ini. Dan coba kita perbaiki terus menerus ya, di hari-hari selanjutnya. Ihtisaban yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah dekatnya kita pada Allah. Seberapa dekat kita dengan Allah di bulan Ramadan ini, dan tentu saja akan kita sambung di bulan-bulan berikutnya. Karena di ayat ini Allah itu menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau bertanya kepada aku tentang aku, jawablah aku itu dekat. Jadi Allah memberitahu di bulan Ramadan ini saya dekat sekali dengan. Pertanyaannya, apakah kita juga dekat dengan Allah? Bukti kedekatan kita kepada Allah itu diantaranya adalah wirid kita panjang. Ya, di bulan Ramadan ini wirid kita harus kita perbanyak. Tarawih kita tidak kita tinggalkan sesibuk apapun, secapek apapun. Apalagi pada hari-hari ini kita barangkali tidak terlalu sibuk ya, atau tidak terlalu capek karena kita diminta untuk di rumah ya, Ramadan di rumah. Ada banyak hikmah ya dengan Ramadan di rumah ini. Tapi salah satu hikmah yang harus muncul adalah kita harus semakin dekat dengan Allah.
makin khusyuk ya, sholat kita, makin panjang rakaat kita, makin panjang berdiri kita, makin lama berdiri kita dalam qiyam Ramadan, dalam tarawih kita. Kalau kita belum punya hafalan yang banyak, karena hafalan banyak itu akan memungkinkan orang untuk bisa lebih panjang sholatnya, lebih lama berdirinya. Sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berlama-lama dengan Allah, karena kita bisa baca kulhu berulang-ulang kali, atau ayat-ayat lain yang kita hafal berulang-ulang kali. Ada orang dilaporkan kepada Rasul karena dia suka baca kulhu pada setiap kali sholat. Orang itu bilang sama Rasul, ada orang lapornya begini, ya Rasulullah, ada orang itu baca kulhu terus. Kalau sholat saya dengerin dia pasti baca kulhu. Kemudian orang itu dipanggil oleh Rasul. Apa benar kamu baca kulhu? Ya. Kenapa engkau baca kulhu terus? Kemudian orang itu menjawab, karena saya suka dengan ayat itu. Kata Rasulullah, lakukanlah, teruskanlah. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini baca kulhu biasanya bukan karena kita suka, ya, tapi karena cepat. Ya. Nah, supaya kita suka, supaya kita lama, baca aja kulhu 10 kali dalam satu rakaat. Ya. Latihan aja kita untuk berlama-lama. Kalau kita hafal dengan surat-surat lain, ya silahkan baca dengan surat-surat lain. Ya. Memang ada surat, saya sedikit mau cerita tentang Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab itu kan surat yang isinya tentang laknat kepada Abu Lahab karena dia banyak dia memusuhi Rasul. Salah satu anaknya Abu Lahab itu masuk Islam, dia Muslim, dia sahabat Rasul. Sekali waktu dia sholat di makmum kepada seseorang, orang itu baca Al-Lahab, dia rasanya teriris-iris walaupun dia tahu itu ayat Quran, tapi ya dia papakan itu sedang melaknat ayahnya. Maka dia menyampaikan pada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya makmum, tolong jangan baca Al-Lahab. Maka Rasul mengatakan begini, anaknya namanya Durrah, disampaikan kepada para sahabat, kalau kalian jadi imam dan di belakang kalian ada Durrah, saya berharap kalian jangan baca Al-Lahab. Ini menarik sekali ya, cerita ini sangat menarik, karena betapa Rasulullah itu memahami psikologis seorang anak terhadap bapaknya. Walaupun Al-Lahab itu ayat Quran, tapi begitulah cara dakwah Rasul. Ya. Rasul tetap menghargai hati seorang anak. Walaupun Rasul tidak melarang orang baca Al-Lahab, cuma kalau ada Durrah diminta imamnya untuk tidak baca Al-Lahab. Nah, kembali ke kedekatan kita pada Allah. Hari-hari ini mari kita panjangkan kedekatan kita dengan memperbanyak zikir. Ada zikir yang baik yang diajarkan Rasul kepada kita pada saat Ramadan ini. Silahkan perbanyak baca itu. Saya seringkali membacanya dengan dengan nada yang selalu kami baca pada saat Ramadan bersama murid-murid di PG itu. Saya bacanya begini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silahkan zikir itu diperbanyak di bulan Ramadan ini, karena ini zikir yang khas di bulan Ramadan. Tapi kita bisa memperbanyak juga dengan zikir-zikir yang lain. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih, perbanyak tahlil kita, supaya kita hari-hari Ramadan ini dari hari ke hari sampai pada puncaknya kita sangat dekat kepada Allah, dan kemudian kita mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu harus kita perjuangkan sejak hari-hari pertama ini. Lailatul Qadar itu tidak hanya didekati pada hari akhirnya, karena saya khawatir itu akan terlepas dari diri kita. Tapi cari dari sejak awal, dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak sholat malam kita, perbanyak tarawih kita, perpanjang bacaannya, sampai kita merasakan kedekatan yang lebih kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan kemudian asarnya, hasilnya, buahnya akan kita rasakan setelah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, doa. Bulan Ramadan adalah bulan istijabah di seluruh waktunya. Memang ada waktu-waktu yang sangat istijabah, tapi seluruh waktunya ya, menitnya, jamnya, waktunya itu adalah waktu yang istijabah. Paginya, siangnya, malamnya adalah waktu yang istijabah. Maka perbanyaklah doa. Para rasul, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah itu saja banyak berdoa. Nabi Ibrahim berdoa supaya keturunannya orang-orang yang menjaga sholat. Nabi Ibrahim berdoa supaya anak keturunannya dijamin rizkinya. Ya. Nabi Ibrahim berdoa agar negerinya menjadi negeri yang aman. Ya. Ini perlu kita doa yang sama dengan Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, untuk anak keturunannya, agar mereka menjaga sholat, agar mereka diberi rizki, dan kemudian juga negerinya aman. Ya. Negerinya termasuk kita, penting untuk Ramadan ini kita memperbanyak doa, karena negeri ini ya, dan juga negeri-negeri lain sedang ditimpa musibah yang cukup berat ya. Yang saya khawatir kalau kita tidak bisa menghadapi ujian ini akan Allah akan datangkan ujian-ujian lain. Oleh karenanya perlu kita berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah, supaya Allah memberikan banyak hikmah tentang ujian ini, dan kemudian mudah-mudahan Allah tidak memperpanjang ujian ini karena pasti kita tidak akan kuat menghadapinya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Zakaria itu tidak pernah lelah berdoa meskipun dia sudah tua, karena dia belum memiliki keturunan, dia tidak putus asa untuk berdoa. Kemudian Nabi Yakub berdoa untuk anaknya agar dipertemukan dengan Yusuf ya. Meskipun Nabi Yakub itu dibohongi oleh anak-anaknya, dikatakan anaknya sudah mati ya, Yusuf sudah mati, tapi Nabi Yakub mungkin karena hikmah yang beliau miliki itu beliau masih menyelipkan harapan bahwa Yusuf masih hidup, dan dia tidak pernah putus asa untuk berdoa ya. Bahkan sampai disebutkan matanya itu memutih saking banyaknya tangis dalam doa-doanya, dan ternyata Allah kabulkan doanya, dipertemukannya setelah terpisah sekian lama. Kemudian Nabi Yusuf juga selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, matikan aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang solih. Itu Nabi Yusuf berdoanya supaya wa alhiqni ma'as sholihin, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, digabungkan. Kita perlu berdoa begini di Ramadan ini. Mari kita berdoa, karena kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan muslim, apakah kita berhak digabungkan bersama orang-orang solih. Maka perbanyaklah doa.
Perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini. Dan kita tahu bahwa kita banyak hajatnya, banyak kebutuhannya, banyak kepentingannya, banyak hal yang ingin kita dapatkan dan mungkin Allah belum sampaikan. Oleh karenanya pumpung Ramadan ya. Pumpung Ramadan ini menjadi bulan yang istijabah dalam doa. Perbanyak doa, terutama pada saat menjelang buka ya. Pada saat itulah saat doa itu tidak akan terhalang. Nanti kita akan khatmil Quran ya pada jam 5 sore nanti menjelang buka. Selain doa khataman yang akan kita baca juga selipkan doa apapun yang kita akan harapkan, karena itu waktu yang istijabah, momentum yang istijabah. Perbanyak doa ya. Silahkan list doa ya. Kalau perlu di Ramadan ini kita list, kita daftar doa apa yang ingin kita minta ya. Doa apa saja yang ingin kita minta, tulis semuanya. Kemudian kita baca di setiap malamnya. Bisa setiap hari seluruh doa itu kita baca, atau kita bagi-bagi setiap harinya. Doa itu untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Semua hal yang kita butuhkan itu perlu kita minta. Bahkan para salafus soleh itu untuk urusan sandalnya, urusan garam dapurnya itu mereka minta kepada Allah. Oleh karenanya, seberapa banyak doa yang sudah kita lantunkan, seberapa besar harapan yang ingin kita gantungkan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Lakukanlah. Mari perbanyak doa itu. Perbanyak doa-doa kita. Doa untuk diri kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk saudara-saudara kita, doa untuk guru-guru kita, doa untuk murid-murid kita, doa untuk teman-teman seperjuangan. Dan terlebih lagi, ada posisi yang menyebabkan orang itu tidak terhalang doanya, yaitu doa orang tua kepada anak. Oleh karenanya pada kesempatan Ramadan ini, sebut nama anak-anak kita, mintakan harapan-harapan kita kepada Allah, agar Allah kabulkan seluruh permohonan kita itu untuk anak-anak kita. Kemudian juga doa anak yang solih kepada orang tuanya. Maka mintalah kepada orang tua kita. Bagi orang tua yang sudah meninggal, mohon supaya Allah memberikan rahmat-Nya. Mohon supaya Allah mengampuni dosa mereka. Mohon supaya dilapangkan kuburnya. Mohon supaya kita besok dikumpulkan bersama keluarga besar kita, orang tua kita, nenek-nenek kita, cucu-cucu kita di dalam surganya. Bagi orang tua yang masih hidup, doakan mereka agar Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka, Allah memberikan petunjuk pada mereka. Juga doa yang termasuk yang tidak akan terhalang adalah doa seorang muslim untuk muslim lainnya tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Maka kesempatan Ramadan ini mari kita mintakan saudara-saudara kita tanpa kita beritahu bahwa kita mendoakan mereka. Doa untuk orang lain memang tidak boleh melupakan doa untuk diri. Jadi setelah doa untuk diri, kemudian kita mintakan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang lain. Maka malaikat akan mengaminkan doa itu dan meminta pada Allah agar kita juga diberikan hal yang sama tentang hal yang sama yang kita minta untuk orang lain. Itu ya 4 hal yang perlu kita ikhtisab ya selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengikhtisab, mudah-mudahan masih ada waktu untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, memperbaiki hal-hal yang salah, memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Mumpung kita masih memasuki hari-hari awal, mudah-mudahan kita masih bisa menjaganya di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga, dan puncaknya pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.